Sinar matahari berhasil mengusik tidur seorang laki-laki yang tengah berbaring sambil memeluk tubuh seorang wanita yang duduk di sampingnya. Terlebih satu selimut yang sama, dia terkejut dengan keberadaan wanita itu, tapi kemudian dia menangis pelan. Dia mengingat apa yang sudah dia lakukan tadi malam. Lelaki itu kemudian menundukkan dirinya, membuat selimut itu menutupi. Taeyong terdiam memandangi bagian atas wanita itu. Mata pria itu lalu terfokus pada perut Yen. Taeyong mengerutkan keningnya. Dia mendengar melihat dengan jelas beberapa bekas luka yang ada pada perut wanita itu. Taeyong segera menarik tangannya yang hendak menyentuh bekas luka itu ketika Yen yang bergerak dalam tidurnya. Taeyong segera turun dari ranjang sebelum lalu masuk ke dalam kamar mandi. Yen akhirnya terbangun. Dia menundukkan dirinya sambil memijit kepalanya yang pening. Wanita itu memandang tempat di sampingnya yang kosong. Kim Tae tidak ada lagi di sana. Sial, setelah mengambil itu kabur. Taeyong kesal turun dari ranjang. Wanita itu kembali terduduk di atas ranjang. Rasanya seperti terinjak banyak beling ketika kakinya bersentuhan dengan lantai. Kenapa sakit sekali, membuat Yen memegangi. Yen mengambil ponsel itu. Dia tersenyum miring melihat nama kontak yang tertera di layar ponsel yang ternyata adalah milik Kim Taeyong. Yen perlahan-lahan kemudian segera menjawab panggilan itu. Yen, kenapa kau yang menjawab? Di mana Taeyong? Yen tersenyum miring. Taeyong, oh Kim Taeyong sedang tidur. Dia kelelahan karena kegiatan kami tadi malam. Jika Taeyong bangun, aku akan menghubungi. Panggilan tersebut terputus karena Sejun lebih dulu mengakhiri panggilan itu. Yen tersenyum kemudian menundukkan dirinya di atas sofa. Taeyong tersenyum melambaikan tangannya pada Sejun yang keluar dari taman kanak-kanak tempatnya bekerja. Wanita cantik itu sampai di depan Taeyong membuat pria itu hendak memeluk Sejun, tapi dia menolak. Taeyong, yang ada yang aku ingin bicarakan, tapi tidak di sini. Jawab Sejun membuat Taeyong menatap wanita raut kebingungan yang sangat mentara. Baiklah, tidak, kita bicara di rumahku dan kebetulan ibu tidak ada di rumah. Taeyong mengangguk. Laki itu kemudian membukakan pintu mobil untuk Sejun, lalu segera menyusul perempuan itu masuk ke dalam mobilnya. Sejun menatap Taeyong yang sedang serius itu dengan pandangan. Perempuan itu kemudian menunduk dengan cepat, mengusap air matanya agar tidak terlihat oleh pria itu. Tapi lagi-lagi air mata itu keluar tanpa permisi. Taeyong yang melihatnya segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Sejun, kenapa kau seperti ini? Kau sekarang melakukan... Ya, bentak Sejun memotong ucapan Taeyong. Wanita itu lalu mengangkat kepalanya. Ya, aku ragu, Kim Taeyong, bentak wanita itu dengan berderai air mata. Tadi malam apa yang kau lakukan dengan Han Yen? Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Sejun membuat Taeyong terdiam di tempat. Taeyong mengusap wajahnya dengan kasar. Apa maksudnya? Aku tidak...
Kau jahat, bentak Sechin menangis dengan keras di dalam mobil itu sambil memukul dada Taeyong. Maafkan aku Sechin, ucap Taeyong memeluk Sechin, tapi wanita itu mendorong dadanya dengan kuat. Ini kedua kalinya Kim Taeyong. Wanita itu kemudian membuka seatbelt lalu keluar dari mobil Taeyong. Taeyong panik dan keluar dari dalam mobil untuk menyusul ke Sechin, tapi diperlawan. Wanita itu telah masuk ke dalam taksi. Teriak Taeyong sambil menjambak pot rambutnya. Maafkan aku Sechin, dari lelaki itu. Di tempat lain, Hanian masuk ke dalam mobilnya. Dasarnya kasar, lalu menyandarkan diri dan memejamkan matanya. Tubuhnya benar-benar lelah, tapi dengan terpaksa dia harus pergi ke kantor untuk rapat. Kamu? Tanya Yonggi melihat Ian dari spion mobil. Tidak, jawab Ian. Wanita itu kemudian tertawa tiba-tiba. Aku bahkan tidur sangat lelap tanpa minum obat, sambung Ian. Apa hal baik terjadi padamu semalam? Ian rasanya penuh kemenangan. Sangat baik, bahkan aku sungguh menikmatinya, ujarnya sambil tertawa. Dasar. Han Sohee menunggu Ana di dalam Lepionim. Ucap Minna membuat Ian mendengar kesal, lalu menaikkan sudut bibir atasnya. Untuk apa wanita ular itu datang kemari? Cibirnya. Ian kemudian dengan malas membuka pintu ruangannya, lalu memasang senyum palsu. Oni, panggil Ian dengan riang pada seseorang yang sedang duduk di kursi kerjanya tersebut. Kamu sangat nyaman, terutama kursi ini, ucap wanita itu lalu bangkit dan mengitari ruangan. Ian melihat semua yang ada di ruangan tersebut. Kakak dan adik sama saja, cibir Ian dalam hati. Ya, begitulah, bukankah ini sebanding dengan kerja kerasku selama ini, ucap Ian sambil tersenyum manis lalu duduk di kursi kerjanya. Han Sohee mengangguk. Ya, aku mengakuinya, ucap wanita itu. Apa keperluan apa Oni datang menemuiku? Tanya Ian masih dengan senyum manis terukir wajah cantiknya. Tidak ada, aku hanya ingin mengunjungimu saja, jawab Sohee. Iya, aku sudah mendengar tentang perjodohanmu dan putra Tuan Kim. Tapi sayangnya aku tak butuh cinta. Setelah Ian memertuaiku tertawa, Ian lagi-lagi membuat Ian mencibirnya dalam hati. Kau benar-benar lucu, ucap Sohee membuat Ian tertawa. Lebih tepatnya tak menyesalkan. Bagaimana kau sudah memutuskannya? Tuan Kim menatap penuh harap pada putra semata wayangnya duduk berhadapan dengannya di dalam ruang kerja miliknya di mansion milik keluarga Kim tersebut. Tuan Lim menatap putranya itu dengan tajam. Kau masih berhubungan dengan wanita itu? Tanyanya sedikit membentak. Taeyong, ya gas Taeyong, dan aku tidak akan meninggalkannya demi pernikahan bisnis ini, sambung Taeyong. Pernikahan bisnis? Tanya Tuan Kim. Iya, bukan kaya soalnya demi mendapatkan banyak keuntungan untuk pemilihan ayah nanti, bentak Taeyong memberani pada Tuan Kim. Apa maksudmu? Tanya Tuan Kim bingung dengan maksud perkataan putranya tersebut. Dulu aku memang selalu mengikuti perintah ayah, tapi sekarang aku tidak bisa menuruti perintah ayah lagi, ujar Taeyong. Tuan Kim merasa saya benar-benar tidak mengerti dengan keuntungan yang kau maksud. Itu bisa segera akhiri hubunganmu dengan Sechin dan menikah dengan Yen, tugas Tuan Kim. Aku tidak ingin mendengar kau menolak. Baiklah,
itu keputusanmu, suara Tuan Kim kembali mendengar. Silakan lakukan apapun yang kau mau, tapi jangan harap kau masih bagian dari keluarga Kim. Dan tinggalkan Vermauku Maya. Ucapan yang berbalik. Tuan Kim berdiri dari duduknya. Sekarang ia akan memberikan satu kesempatan terakhir. Menikah dengannya dan tetap pada kondisi dan posisimu saat ini, atau tetap bersama wanita itu, tapi kau akan kehilangan semuanya. Dan jangan pernah berharap kau masih menjadi bagian dari keluarga Kim. Selamat sore, pengacara Kim. Hanya mendengar tanpa melihat orang yang seenaknya membuka ruangannya. Sudah tahu, tak yang ketahui orang yang tidak ketahui. Sopan santun sebut siapa lagi kalau bukan Hanyen. Apa yang kau lakukan di sini? Ucap Taeyong dengan nada dingin. Aku hanya ingin mengembalikan ponselmu, jawab Ian meletakkan ponsel itu di atas meja kerja Taeyong. Taeyong menjamkan matanya sejenak. Kini dia tahu jawabannya. Kenapa Jin tahu apa yang dia lakukan dengan Ian tadi malam. Taeyong dengan cepat mengantongi ponsel tersebut. Kau benar-benar sensitif, padahal tadi malam sangat agresif. Cipir Ian lalu dengan kurang ajarnya duduk di pangkuan Taeyong. Ian meletakkan jari telunjuknya di bibir Taeyong dan mampu membuat laki-laki itu diam. Ada wanita itu kemudian memperlihatkan sebuah map coklat pada Taeyong. Kontrak kita yang pertama akan aku ganti dengan ini. Hanya 6 bulan setelah aku menguasai semua harta keluarga Han dan menjadi penerus anak klub, kita bisa bercerai. Ucap Ian dengan gampangnya. Bagaimana kau setuju dengan kontrak ini? Kim Taeyong mendengus pelan setelah mendengar apa yang diutarakan wanita yang tengah duduk di pangkuannya tersebut. Apa keuntunganku jika menerima tawaranmu? Tanya Taeyong. Ia tersenyum kemudian mengalungkan tangannya di leher Taeyong. Satu tangannya terulur membelai rahang tegas pria itu. Aku akan memberikan 15% sama anak klub untukmu. Selain itu, tapi ada syarat lain yang harus kau penuhi. Setelah Ian sedikit membicarakan oleh tubuhnya dengan Taeyong untuk melihat wajah lelaki, terutama kontrak kita, jangan pernah berhubungan dengan kekasihmu. Lanjutnya, Taeyong tersenyum remeh. Bagaimana jika kau gagal menjadi pewaris? Yang tergigit tangannya yang semula mendengus. Rahang Taeyong berpindah memainkan kancing kemeja yang lelaki itu kenakan. Tidak ada kata gagal di dalam kamus Tuan Kim. Taeyong menatap Ian dengan datar. Lelaki itu sedikit menimang kemudian mengangguk. Baiklah, aku terima. Ucap Taeyong pada akhirnya membuat senyum miring terbit di wajah cantik Ian. Tapi aku juga memiliki syarat untukmu. Setelah lelaki itu kemudian apa? Tanya Ian mengangkat satu alisnya. Jangan kamu izin selama kontrak kita berjalan, lalu setelah kontrak ini berakhir jangan pernah musik. Taeyong tidak menolak. Dia membalas Ian satu tangannya yang masih. Suara yang keluar dari sela keduanya. Pintu ruangan terbuka dan membuat dua orang yang larut dalam itu terkejut dan
Taeyong dan Ian dengan cepat menatap ke arah pintu ruangan tersebut, di mana seorang laki-laki berdiri mematung di sana. Laki itu terlihat ketakutan dan menunduk. "Maaf, Sajang Nim, tidak apa-apa." Ian memotong kalimat penuh ketakutan laki muda itu. Wanita cantik itu kemudian berdiri bangkit dari pangkuan Taeyong setelah mengeluarkan tangan lelaki itu. "Tetaplah di sini, aku yang akan pergi," ucap Ian pada sosok laki-laki yang merupakan sekretaris Taeyong. Ian kemudian mengalihkan tatapannya pada sosok laki-laki yang duduk diam di tempatnya. Ian tersenyum, kemudian sedikit membungkuk menjajalkan wajahnya di depan telinga Taeyong. "Bukankah sudah aku bilang untuk mengetuk pintu lebih dulu?" "Maaf, Sajang Nim, saya sudah mengetuk, tapi ada apa?" Ternyata yang memotong ucapan sekretarisnya tersebut. "Rapat bersama divisi 3 akan dimulai, Sajang Nim," ucap lelaki bernama lengkap Chung Sung-chan tersebut. "Baiklah, katakan, aku akan segera ke sana." Sung-chan mengaku. "Baiklah, Sajang Nim." Lelaki itu mengaku kemudian membungkuk hormat pada Taeyong. "Sekretaris Chung, panggilan." Tersebut membuat langkah Sung-chan berhenti. Lelaki itu kembali berbalik menghadap sang pimpinan yang terlihat sedang salah langkah. "Anggaplah aku tidak melihat kejadian tadi," ucap Taeyong mengalihkan tatapannya ke arah lain. Sung-chan tersenyum kecil. "Baik, Sajang Nim," ucapnya kemudian keluar dari ruangan tersebut.